The best performance bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang studi tasawuf irfani yang akan diuraikan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, pengertian studi tasawuf irfani. Yang kedua, sistem pembinaan tasawuf irfani. Yang ketiga, karakteristik tasawuf irfani. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh serta ajaran dari tasawuf irfani. Baik, di sini saya Karisa Joya Eka Putri akan menjelaskan tentang pengertian dari tasawuf irfani. Secara etimologi, kata irfani berasal dari bahasa Arab yang merupakan penyerapan dari kata arafah yang artinya pengenalan atau mengenal. Sedangkan secara terminologi, kata irfani diidentikan sebagai sebuah makrifat atau suatu kebenaran. Jadi, tasawuf irfani adalah tasawuf yang menyikap suatu hakikat kebenaran yang diperoleh tanpa melalui logika, melainkan langsung dari Tuhan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi macam-macam pembinaan tasawuf. Langsung saja ke materinya, yaitu macam-macam pembinaan tasawuf dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada riyadah, yang kedua ada tafakur, yang ketiga ada tazkiyat an-nafs, dan yang keempat ada zikrullah. Yang pertama ada riyadah. Riyadah adalah latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat berlatih khususnya dalam menjaga diri dari perbuatan maksiat dan berdosa. Yang kedua, tafakur atau bisa disebut dengan refleksi, yaitu yang berarti memikirkan sesuatu secara mendalam, sistematis, dan terperinci. Menurut Imam Al-Ghazali, jika ilmu sudah sampai dalam hati, maka semuanya akan berubah dan semua anggota tubuh pun akan ikut berubah. Yang ketiga, ada tazkiyat an-nafs, yang secara etimologi tazkiyat an-nafs yang berarti dua arti, yaitu tazkiyat itu pensucian dan an-nafs itu adalah jiwa. Jadi arti dari tazkiyat an-nafs bisa disebut juga pensucian jiwa. Sehingga jika jiwa bersih, penuh cahaya dan petunjuk ridho Allah. Yang keempat, ada zikrullah. Dalam bahasa Arab, zikrullah berarti mengisyaratkan, mengagungkan, menyebutkan, dan mengingat. Dan mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kito Merhaki, NPM 1901-2009, jurusan PAI kelas D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang karakteristik irfani. Karakteristik irfani adalah dalam arti lain perbedaan nalar irfani dengan nalar yang lain. Dalam proses dan metodenya bisa dilihat bahwa nalar irfani berkaitan dengan hati atau kolbu karena wilayah bekerjanya pada dimensi kebatinan. Nalar irfani dapat menangkap objeknya secara langsung. Adapun objek yang ditangkap nalar irfani bersifat abstrak, seperti rasa cinta, benci, kecewa, dan bahagia. Pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasifnya, di mana dialaminya suatu pengalaman ketersingkatan, rahasia-rahasia, realitis oleh Tuhan. Sumber dari nalar irfani adalah realitis, pengalaman eksperimen yang ditemukan langsung oleh sang arif atau sufi sebagai kelompok pendukung keilmuan dalam sistem nalar ini. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis teks dan pembuktian empiris, tetapi dengan oleh ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kusmawati, NPM 1901011046, nomor urut 126.
Nah, baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai tokoh-tokoh dan ajaran dari tasawuf irfani. Yang pertama yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah mempunyai nama lengkap Rabi'ah bin Ismail al-Adawiyah al-Basriyah al-Qaisiyah. Ia lahir tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi di perkampungan dekat kota Basrah atau Irak. Ajaran Rabi'ah al-Adawiyah yaitu tasawuf mahabbah atau yang berarti cinta. Yang dimaksud di sini yaitu tasawuf berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah juga yang pertama mengajukan pengertian rasa tulus ikhlas dengan cinta berdasarkan permintaan ganti dari Allah. Yang kedua yaitu Zu'annun al-Misri. Zu'annun al-Misri merupakan nama julukan bagi seorang sufi yang tinggal di sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah. Ia mempunyai nama lengkap yaitu Abu Al-Faid Suban bin Ibrahim. Ia dilahirkan di Ihmim, dataran tinggi Mesir, pada tahun 180 Hijriah atau 796 Masehi. Julukan Zu'annun merupakan sebuah keramatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, sebab ia pernah mengeluarkan bayi dari dalam perut buaya dengan keadaan selama di Sungai Nil. Ajaran Zu'annun al-Misri yaitu makrifat, makomah, dan ahwal. Yang pertama, ajarannya yaitu makrifat. Al-Misri merupakan pelopor paham makrifat. Al-Misri mengklasifikasikan pengetahuan mengenai Tuhan atau makrifat menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu pengetahuan untuk seluruh muslim. Yang kedua, pengetahuan khusus untuk filosof dan ulama. Dan yang terakhir, pengetahuan khusus untuk para wali Allah. Nah, ajaran Zu'annun al-Misri yang selanjutnya yaitu makomah dan ahwal. Pandangan al-Misri mengenai makomah dikemukakan pada beberapa hal, yaitu at-taubah, as-sabar, at-tawakkal, dan aridah. Tokoh-tokoh dari tasawuf irfani yang selanjutnya yaitu Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami memiliki nama lengkap yaitu Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan al-Bustami. Ia lahir di daerah Persia, Bustam, pada tahun 874 Masehi. Taifur adalah nama kecilnya. Nah, ajaran dari Abu Yazid al-Bustami ini yaitu fana dan baqa serta ittihad. Secara bahasa, fana berasal dari kata fania yang berarti musnah atau lenyap. Secara istilah tasawuf, fana diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Adapun baqa berasal dari kata bakia yang secara bahasa artinya adalah tetap. Sedangkan berdasarkan istilah, tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Selain itu, ajaran Abu Yazid yaitu ittihad. Ittihad dapat diartikan tahapan selanjutnya yang dialami oleh seorang sufi setelah melalui tahapan fana dan baqa. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu kepada Allah. Antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu baik di substansi maupun perbuatannya. Nah, tokoh tasawuf irfani yang terakhir yaitu Abu Mansur al-Halaj. Al-Halaj mempunyai nama lengkap yaitu Abu al-Mukhlis al-Husain bin Mansur bin Muhammad al-Bidawi. Ia lahir di Baida di wilayah Persia pada tahun 244 Hijriah atau 855 Masehi. Ia digelari Al-Halaj sebab penghidupannya yang diperoleh dari memintal wol. Ajarannya yaitu yang terkenal yakni Al-Hulul dan Wahdat Asy-Syuhud yang melahirkan paham Wahdat al-Wujud, yaitu kesatuan wujud yang dikembangkan Ibnu Arabi. Kata Al-Hulul secara bahasa berarti menempatkan suatu tempat. Adapun menurut istilah tasawuf, Al-Hulul berarti paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.